Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau unboxing dan review peralatan masak yang lagi hit sekarang ini, yaitu sutil silikon dari Kitchen Set. Ini harganya 165.000, saya belinya di Shopee. Nanti linknya cek saja di description box ya. Nah, ini semua ada 13 pieces ya moms. Saya belinya warna pink. Keseluruhannya ini terbuat dari silikon food grade, sehingga sangat aman digunakan untuk semua jenis makanan, dan pastinya sudah BPA free juga. Yang pertama, ini ada wadah sutil, modelnya seperti ini, terbuat dari plastik. Fungsinya yaitu untuk menaruh sutil-sutil yang bersih, dan bagian bawah wadah terdapat lubang agar air yang ada di dalam wadah dapat keluar, agar sutil yang di dalam wadah tetap selalu kering moms. Yang kedua, ini ada sutil bebek, pegangannya nyaman banget. Ini terbuat dari kayu dan terdapat lubangan pada bagian atas pegangannya juga agar bisa digantung. Dan bagian sutilnya ini sangatlah kuat dan tebal juga walaupun terbuat dari silikon, karena bagian kerangka dalamnya ini sepertinya terbuat dari besi. Biasanya sutil bebek ini digunakan untuk menumis bumbu. Yang ketiga, ini ada sendok spaghetti, modelnya seperti ini, mencekung ke dalam dengan bagian lubang di bawah dan bagian atasnya berjarak seperti ini, yang berguna untuk mengangkat rebusan mie moms. Yang keempat, ini ada spatula, modelnya seperti ini, agak pipih dengan sedikit cekungan ke dalam, dan biasanya digunakan untuk menumis bumbu juga. Yang kelima, ini ada sendok sup cekung, modelnya seperti ini, cekungannya sangat dalam yang berguna untuk mengambil banyak kuah. Yang keenam, ini ada sendok sup datar, modelnya seperti ini, cekungannya tidak terlalu dalam, gunanya sama juga untuk mengambil kuah makanan tetapi dalam jumlah yang sedikit. Biasanya sendok sup datar ini dipakai untuk mengambil kuah makanan dengan jumlah sedikit seperti kuah opor ayam, kuah sop ayam, dan lain-lain. Sedangkan sendok sup cekung ini biasa digunakan untuk mengambil kuah makanan dalam jumlah banyak seperti kuah soto, kuah coto Makassar, kuah bakso, dan lain-lain. Yang ketujuh, ini ada sutil bebek bolong, modelnya seperti ini. Bagian tengahnya terdapat bolongan dan biasanya digunakan untuk menumis bumbu dan bisa juga untuk mengangkat gorengan yang sudah matang agar minyaknya tidak keikut. Yang kedelapan, ini ada sendok sup bolong, modelnya seperti ini, hampir sama dengan sendok sup datar. Yang membedakannya, kalau sendok sup bolong ini tengahnya bolong, biasanya digunakan untuk mengambil hasil rebusan seperti makaroni yang kecil-kecil gitu. Nah, selain itu bisa juga digunakan untuk mengangkat gorengan yang sudah matang supaya minyaknya tidak keikut. Yang kesembilan, ini ada spatula dua sisi, modelnya seperti ini, pipih, datar gitu. Bagian yang melengkung ini bisa digunakan untuk menumis bumbu. Selain itu, bagian yang lurus ini digunakan untuk mengoleskan atau meratakan margarin ke roti tawar karena bentuknya yang pipih. Dan bisa juga untuk memotong adonan roti yang sudah kalis elastis sebelum ditimbang. Yang ke-10, ini ada Wix, modelnya seperti ini. Pastinya mom semua sudah pada tahu kan, biasanya Wix ini digunakan untuk mengocok telur saat membuat kue. Selain itu, biasanya juga digunakan untuk mengaduk adonan tepung dengan air agar dapat tercampur dengan baik. Yang ke-11, ini ada capitan, modelnya seperti ini. Kalau mau dikunci, bulatan yang ujung ini tinggal ditarik saja. Dan kalau mau pakai sama, bulatan yang ujung ini tinggal didorong saja seperti ini. Nah, biasanya capitan ini digunakan untuk mengambil makanan seperti kue basah gitu. Bisa juga digunakan untuk mengangkat gorengan dari minyak panas. Selain itu, bisa juga untuk mencelup contohnya tempe ke dalam adonan tepungnya untuk dimasukkan ke dalam penggorengan.
Yang ke-12, ini ada kuas, modelnya seperti ini. Biasanya digunakan untuk mengolesi minyak atau margarin ke dalam teflon atau fry pan yang tidak terlalu membutuhkan banyak minyak, dan bisa juga digunakan untuk mengolesi margarin atau minyak ke dalam cetakan-cetakan kue agar hasil kuenya nanti tidak lengket dengan cetakannya. Dan yang terakhir, yang ke-13, ini ada tatakan sutil. Modelnya seperti ini, terbuat juga dari silikon. Jadi tatakan sutil ini berguna untuk meletakkan sutil yang sedang dipakai masak agar tidak kotor. Nah, silikon utensil set ini ketika sedang digunakan, dia tidak bereaksi dan tidak beracun. Sifatnya yang anti lengket sehingga dapat melindungi wajan atau panci moms dari goresan. Selain itu, mudah dibersihkan juga dan pastinya tahan panas dan dingin, mulai dari minus 30 derajat Celcius hingga 230 derajat Celcius, moms. Dan jangan lupa sebelum digunakan dicuci terlebih dahulu ya moms dengan menggunakan spons yang lembut. Dan tips dari saya pribadi, kalau mau sutilnya awet dan selalu cantik warnanya, yang pertama, moms jangan pernah merendam terlalu lama sutil ke dalam minyak panas ataupun air mendidih ya moms, atau malah lebih bagus tidak perlu merendamnya. Jadi kalau moms mau tinggal sebentar, lebih baik sutilnya diletakkan saja di tatakan sutil untuk menjaga-jaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, kalau mau warna sutilnya tetap cantik atau tanpa noda, moms tidak perlu gunakan sutil untuk menumis bumbu yang berwarna kuning, contohnya dari kunyit, atau bisa juga moms gunakan sutil cukup sebentar-sebentar saja, jangan sampai direndam terlalu lama di dalam tumisan atau kuah yang berwarna kuning, karena lama-kelamaan sutil akan meninggalkan noda berwarna kuning dan susah untuk dihilangkan walaupun sudah dicuci berulang kali, moms. Oke moms, sekian unboxing dan review silikon utensil set dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon koreksinya. Dan terima kasih juga yang sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.